Ternyata teman-teman, ada sebuah penemuan bahwa 80% orang-orang yang mengaku mengalami trauma itu memang menjadi satu kondisi yang cukup perlu perhatian lebih. Didukung penelitian oleh seorang profesor di Harvard nih ya, bahwa stres menghadapi pandemi ini ternyata tuh menjadi satu isu yang membuat secara jangka panjang orang bisa cenderung mengalami yang namanya Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Nah, PTSD ini sebenarnya apa sih? Gejalanya kayak apa sih? Imbauan untuk menjaga kesehatan mental di tengah situasi pandemi ini memang menjadi satu hal yang penting untuk kita tekankan dalam keseharian. Gimana enggak teman-teman? Setiap hari kita mendengar kasus COVID yang semakin meningkat. Kemudian kalau kita lihat orang-orang terdekat kita ternyata terpapar COVID sendiri. Dan nggak usah diperdebatkan lagi, COVID is real. Apapun teori tentang dibalik semua ini. Tapi aku percaya banget apa yang mau kita bahas hari ini, bagaimana sebenarnya isu kesehatan mental ini menjadi sangat penting di tengah situasi pandemi yang gak tahu sampai kapan. Well, assalamualaikum teman-teman. Analisa channel kali ini pengen ngajakin kamu diskusi, dan tadi aku udah sempat lempar beberapa poin di Instagram APDC Indonesia. Bisa follow Instagram APDC ya. Untuk aku tuh kayak pengen tahu sebenarnya apa sih yang random idea pengen teman-teman tanyain untuk aku angkat di topik YouTube channelku kali ini. Nah, ngomong-ngomong, aku juga pengen ngasih tahu dulu nih, kenapa kita ngebahas tentang isu kesehatan mental yang kita korelasikan dengan situasi pandemi ini. Menurut data WHO yang kita dapatkan, individu yang mengalami gangguan kecemasan serta depresi atau gangguan mental ini ternyata dapat mempengaruhi daya tahan tubuh mereka. Jadi ketika imun kita menurun, artinya jangan-jangan dipengaruhi oleh psikologis atau masalah mental sendiri. Karena menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI melakukan survei nih teman-teman, bahwa kesehatan jiwa masyarakat ini melibatkan 3 masalah pokok psikologis. Yang pertama adalah kecemasan, depresi, dan juga trauma psikologis. Jadi ini secara random dilakukan survei, dan ternyata 3 hal ini nih yang sering dikeluhkan di tengah pandemi ini. Nah, perbincangan kali ini kita akan mengajak teman-teman buat ngobrol seputar 3 isu kesehatan mental. Tapi sebenarnya bener nggak sih ini yang ada di kepala atau di pikiran kita selama ini? Jangan-jangan kita terbawa oleh berita-berita atau informasi yang relate dengan kesehatan mental, tapi kita nggak tahu apa sih sebenarnya yang kita sedang pikirkan. Teman-teman, ini dia pertanyaan yang udah masuk di kolom DM Instagram APDC Indonesia. Jadi banyak banget nih yang bertanya, Mbak Analisa, gimana caranya kita mengaku atau menerima kecemasan yang dialami selama masa pandemi? Nah, sebenarnya nih teman-teman, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Dokter Kesehatan Jiwa di Indonesia ya. Dan di sini dikatakan 64,3% responden itu mengaku cemas dan depresi di tengah pandemi. Tapi sebenarnya ini normal nggak sih? Apakah ini yang teman-teman alami ketika harus di rumah aja dan bosen nggak ngapa-ngapain? Ada istilah yang disebut dengan cabin fever atau kecenderungan untuk merasa overwhelmed karena justru nggak pernah kemana-mana gitu. Nah, setiap individu ini dihadapkan pada situasi yang beda-beda loh teman-teman. Mulai dari perubahan hidup yang sangat signifikan atau kebiasaan yang berubah drastis. Menurut The American of Institute Stress, ternyata sumber kita menghadapi perubahan itu atau sumber yang membuat kita stres adalah perubahan itu sendiri gitu. Jadi stres ini melibatkan hampir seluruh sistem tubuh kita kalau kita sedang menghadapi sebuah change atau perubahan. Maka sangat wajar kalau kalian merasakan hal yang sama. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau jenuh sama keseharian yang harus kita lakukan apa? Karena jadi sering uring-uringan. Nih teman-teman, data yang menarik selanjutnya. 78% mulai merasa kesehatan mentalnya terganggu. Dan gangguan mental ini seperti apa sih biasanya? Bisa nggak ada sebuah tips yang bisa kita lakukan? Kalau ada, mungkin semua orang menjadi baik-baik saja ya. Tapi masalahnya tips itu lagi-lagi tidak semuanya bisa diterapkan kalau kita tidak menyadari. Kuncinya sadari dulu nih teman-teman. Sadari dulu gejala fisik yang kamu alami. Apakah belakangan ini teman-teman sering merasa lelah secara berlebihan dan terus-menerus? Apakah kita jadi semakin sinis sama kehidupan orang lain? Kalau ada orang lain yang senang kok kita jadi susah kayaknya. Dan biasanya yang muncul adalah pola perilaku kita yang cukup drastis signifikan. Kalau tadi uring-uringan salah satu tanda kita lagi menghadapi stres nggak sih? Maybe. Jadi mungkin sadari dulu uring-uringannya kenapa, baru kamu bisa bertanya lagi harus seperti apa.
Oke, pertanyaan berikutnya. Mbak Analisa, selama ini kita merasa cemas dan khawatir kalau ini menjadi kecemasan berkepanjangan. Ini bahaya nggak sih? Ternyata teman-teman, ada sebuah penemuan bahwa 80% orang-orang yang mengaku mengalami trauma itu memang menjadi satu kondisi yang cukup perlu perhatian lebih. Didukung penelitian oleh seorang profesor di Harvard nih ya, bahwa stres menghadapi pandemi ini ternyata tuh menjadi satu isu yang membuat secara jangka panjang orang bisa cenderung mengalami yang namanya Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Nah, PTSD ini sebenarnya apa sih? Gejalanya kayak apa sih? PTSD ini adalah gangguan yang disebabkan oleh stres pasca trauma sebuah krisis. Bisa jadi krisis ini atas pandemi atau kondisi-kondisi lain yang mendukung kesehatan jiwa kita terganggu. Dan bisa jadi ini ada satu kecenderungan seseorang mengalami PTSD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah mungkin selama pandemi ada pengalaman menakutkan yang teman-teman rasakan. Yang kalau kita lihat mungkin beberapa orang kehilangan keluarga mereka akibat COVID. Atau mungkin pengalaman traumatis ketika kehilangan pekerjaan, atau mungkin orang yang kita sayangi, anggota keluarga kita juga harus menjadi korban PHK dan kehilangan pekerjaan hari ini, atau pengalaman traumatis kita sendiri yang kita merasa kehilangan arah saat kita gagal merajut usaha yang sebenarnya di tahun ini sedang kita rencanakan sejak lama. Aku yakin banget sih teman-teman, ini nggak cuma terkait sama yang namanya pengalaman, tapi bisa jadi dipengaruhi oleh pengalaman trauma kecil kita. Ada pola asuh di sini. Pola asuh ini yang mendukung ciri kepribadian kita menjadi ciri tertentu. Bisa jadi ada orang yang punya kecenderungan dia memang gampang baper, temperamental, atau cepat-cepat menyerah gitu kan. Dan ciri kepribadian ini juga mungkin mewarisi kondisi kesehatan mental dari keluarga besar mereka gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, aku percaya PTSD ini bukan sesuatu yang sederhana, tapi perlu kita lihat lagi, adakah faktor genetik, adakah cedera otak sebelumnya, adakah kondisi di mana teman-teman traumatik di masa lalu dan cukup membekas sampai hari ini. Nah, kalau memang teman-teman menghadapi kondisi ini, saranku segeralah cari pertolongan profesional. Karena kondisi ini bukan hal yang biasa, tapi perlu kita perhatikan karena akan mempengaruhi kehidupan teman-teman dalam berkeluarga, bekerja, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, beberapa faktor lain juga dapat memperparah kondisi PTSD kamu kalau kita tidak segera mendapatkan pertolongan dari profesional. Salah satunya nih, ternyata mungkin setelah pandemi ini akan ada kejadian traumatis yang membuka lukamu di masa lalu. Atau bisa jadi punya pekerjaan yang berat banget dan meningkatkan resiko terkena peristiwa traumatis lagi. Misalnya nih, personel militer, kepolisian, atau kondisi-kondisi yang membuat kita terpapar kejadian trauma tersebut. Dan bisa jadi ada sebuah isu kesehatan mental yang memang dirasakan akibat sebuah trauma sebelumnya. Nah, jangan-jangan karena kita mengalami kecemasan, ini sebagian juga tidak sedikit yang melakukan penyalahgunaan obat, zat-zat terlarang, yang akan memperparah kondisi PTSD sendiri. Jadi kalau teman-teman menghadapi ini, coba kita lihat lagi gimana caranya supaya tidak tambah parah nih PTSD kita. Kurangnya support sosial dari keluarga besar atau orang-orang yang mendukung kita ternyata juga membuat kita mampu membentuk daya juang dan daya tahan terhadap stres. Sehingga trauma itu tidak membekas dan tidak menjadi sebuah disorder. Nah teman-teman, gimana sih langkah konkretnya? Karena beberapa DM yang masuk mereka bertanya, terus aku harus gimana gitu ya. Take a break, pause sebentar. It's okay loh untuk pause, tapi bukan untuk berhenti. Because stopping is not an option. Kalau kita pause, kita artinya kita tahu, kita sedang evaluasi lagi. Apa yang membuat kita overwhelmed dan kita back on track lagi gitu. Kita back to tujuan lagi, apa yang membuat kita tuh mau berjuang lagi. Tapi kalau kita berhenti, artinya kita itu gak akan mengevaluasi apapun. Kita menyerah begitu aja. Dan itu gak ada dalam kamus hidup kita kalau kita pengen merasa sehat secara mental dan produktif
berkontribusi terus untuk lingkungan kita. Dan ini dia tips-tips buat kamu menjaga kesehatan fisik dan juga mental di tengah situasi pandemi. Aku yakin banget bukan hal yang mudah teman-teman untuk kita bisa merajut lagi harapan-harapan supaya after pandemi ini kita bisa ready buat tancap gas lagi nih. Coba deh sekarang kita mulai untuk mengembalikan lagi hal-hal positif yang kita punya. Coba teman-teman hitung greatness yang kalian punya dalam diri kalian. Lalu kemudian apa aja sih keberhasilan, keberuntungan, dan kenyamanan yang udah kita dapetin. Meskipun pandemi ini mungkin banyak yang hilang. Aku yakin banget kok, justru di tengah situasi sulit itu biasanya kita jadi more kreatif, more resilient. Dan more resilient ini tuh membuat kita jadi tahu apa yang udah Tuhan kasih dalam hidup kita, yang Allah udah kasih. Itu ternyata sesuatu yang membuat kita harus bersyukur terus. Jadi kalau kita bersyukur kita akan jauh dari rasa insecure. Karena cukup banyak loh yang nanya soal insecure di DM Instagram APDC Indonesia. Nah satu lagi teman-teman, berolahraga itu ternyata efeknya luar biasa. Move your body, whatever, whenever you can gitu kan. Jadi kayak mau pagi bagus, kalau nggak bisa pagi ya sore gitu kan. Tapi ini adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan stamina kita. Karena dengan itu juga kita juga bisa menciptakan hormon-hormon positif supaya mental kita jadi lebih sehat. Nah yang terakhir jangan lupa untuk be mindful. Aku yakin banget gak mudah untuk ada di posisi berpikir here and now. Khawatir itu adalah tugas manusia dan itu sifat alamiah kita. Tapi antara kita mau untuk bisa berubah dengan mampu untuk berubah adalah dua hal yang berbeda. Ini bukan soal mampu, tapi ini soal mau. Kalau kita mau mengubah respon kita terhadap stres, disitulah kita akan mampu menghadapinya. Semangat teman-teman semuanya. Bukan tugas kita untuk menyenangkan semua orang. Bukan tugas kita untuk senang dengan semua orang. Tugas kita adalah menerima diri kita, menyadari semua yang kita punya, dan menyenangkan diri kita. Kalau kita udah fulfill, maka energi untuk berada di sekitar orang lain itu bisa otomatis menjadi energi yang positif. Thank you ya yang udah berpartisipasi di Instagram APDC Indonesia. Jangan lupa follow Instagram kita ya. Kalau kamu pengen follow IG aku juga boleh di analisa.widyaningrum. Dan aku sih jarang banget open Q&A karena kadang-kadang sibuk banget webinar dan suka DM-nya ketumpuk. Tapi kalau teman-teman mau ngobrol chit-chat, justru yang paling cepat itu di APDC. Tapi kalau kalian mau lihat konten-kontenku, postingan daily life-ku ada di Instagram Analisa. Dan kalau kamu suka dengan konten ini, langsung aja share sebanyak-banyaknya, like and subscribe. Oke teman-teman, enaknya kira-kira besok kita bahas apa lagi ya? Tetap semangat di tengah pandemi, aku yakin semua akan segera berakhir dan kita akan lebih baik lagi. Thank you, assalamualaikum.